mana bang? Di rumah saya di sini pak, rumah saya di sini. Pak, kalau Rumah seputaran ini iya. Tolong ini dibuka di sana. Akhirnya kita dipaksa di sana. Gimana sih kebijakan pemerintah begini? udah pak. Masa jalan yang dibangun puteran? Kok kelakuan begitu? Udah nggak Coba pak, rumah saya kan di situ, ditutupnya di situ. Bapak emang nggak tahu Pak kalau PPKM darurat ini udah ditutup? Iya darurat pak, tapi saya udah 4 jam anak saya sekarat di rumah pak. Anak saya sekarat bapak, tapi harus mengorbankan itu. Kok dipaksakan ini hanya tinggal sejengkal? Ini cari jalan yang lain yang tidak ada penyekatan. Tidak ada lagi pak. Kamu warga Jakarta lah, lihat kakaknya nih. Lihat kakaknya. Iya tahu ada kakaknya sekarang Pak. Ini tidak penyekatan ada di sini. Silakan cari jalan yang tidak ada penyekatannya. Anak saya 5, mau sekolah bayar, mau dapat bayar. Kalau saya tutup, kalau omset nggak ada, macam mana untuk bayar yang lain-lainnya? Ya, saya tahu aturan, saya pun orang sekolahan. Anak 5, ingat, bilang sama pimpinan, 5, butuh sekolah, butuh biaya hidup. Pikirkan nasib saya makanan gimana? Bapak masih gajian Pak. Jangan Bapak pakai seragam Bapak. Mau bisa lindas Pak. Saya tuh mencari makan di sini Pak. Saya cuma mikir anak buah saya, anak-anak saya makan gimana? Mau bayar anak sekolah. Bapak nggak mikir tak gitu Pak. Bapak mikir nggak situ. Bapak bisa cuma dengan seragam Bapak. Saya aparat. Tapi Bapak mikirin nggak kasih capek. Kembali bersama saya, Dr. Fernandes Sarung. Kali ini pembahasan kita cukup menarik sehubungan dengan seseorang yang akhirnya dipenjarakan ya karena melanggar peraturan PPKM. Kejadian ini terjadi di daerah Tasikmalaya. Kalau saya melihatnya ya memang saya anggap ini adalah persoalan yang sangat memilukan ya, sangat miris seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena persoalan yang seperti ini ya boleh dikatakan tidak perlulah harus viral begitu. Ya, bahkan saya ingin lebih ke belakang lagi, tidak perlu terjadi. Gitu. Seseorang dipenjarakan hanya karena melanggar peraturan PPKM. Nah, sementara di sisi lain PPKM ini masih boleh saya katakan masih simpang siur begitu. Dalam hal apakah memang masyarakat setuju atau tidak diadakannya atau diterapkannya PPKM ini. Nah, namun hal yang paling penting ya, yaitu inti pembicaraan hari ini bahwa seseorang, bahkan saya yakin ada beberapa ya, itu dipenjarakan atau bayar denda karena melanggar PPKM ini. Nah, yang menarik untuk saya soroti di sini adalah bahasa yang digunakan oleh Pak Asep ya dalam hal ini sebagai tersangka ya, terpidana ya, dan akhirnya menjadi narapidana selama 3 hari ya.
Nah, dari segi bahasa ya, di sini agak menarik untuk saya soroti, khususnya ketika Pak Asep ini sempat berkomunikasi dengan ayah kandungnya. Ya, ayahnya sebetulnya berinisiasi untuk menyediakan uang denda itu ketimbang penjara. Tetapi Pak Asep berkata uang segitu lebih baik digunakan untuk hal yang lebih penting atau untuk hal yang lainnya ketimbang harus membayarnya untuk diserahkan ke negara. Nah, ujaran seperti ini semestinya memang harus kita pahami. Ya. Rasionalnya begini, kalau seandainya Pak Asep ini adalah orang yang memang berada atau orang kaya, ya, nominal 5 juta itu ya apalah artinya daripada harus masuk penjara kan. Tetapi Pak Asep lebih memilih di penjara selama 3 hari, walaupun hanya 3 hari, ya, ketimbang membayar denda sebanyak 5 juta. Masyarakat kecil bisa berpikir nominal 5 juta dalam waktu 3 hari itu luar biasa, itu sangat luar biasa jika ada orang khususnya masyarakat kecil nih yang dalam waktu 3 hari bisa mendapatkan 5 juta gitu. Nah, dari sisi ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa Pak Asep ini memang orang yang justru memikirkan hal yang lebih penting ketimbang yang kurang penting, bahkan yang tidak penting. Apa itu? 5 juta bagi Pak Asep itu lebih penting atau lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lain yang lebih penting. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa bukan persoalan apakah Pak Asep bisa menyediakan uang 5 juta itu atau tidak, tetapi hal yang lebih penting bagi Pak Asep adalah persoalan kebutuhan hidup. Itu yang lebih penting bagi Pak Asep. Sehingga dia lebih memilih untuk dipenjara daripada harus membayar 5 juta sebagai denda itu. Padahal ayahnya bisa menyediakan hari ini juga kita bisa sediakan, kata ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi ya bagi saya ini adalah sesuatu yang sangat berlebihan seperti itu. PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat ini bagi saya ya bukan lagi bisa dikatakan tidak efektif, tetapi memang secara sosial itu bagi saya tidak ada gunanya ya. Alasan mengapa saya katakan tidak ada gunanya, yang pertama, kalau kita lihat dari segi statistik, jumlah peningkatan kasus COVID itu meningkat, bahkan sekarang itu sudah 50 ribuan. Yang walaupun saya pribadi ya secara statistikal itu saya tidak bisa nyatakan atau saya masih sangsikan kevalidannya ya. Karena banyaknya kasus-kasus yang tidak benar yang dijadikan data untuk dianalisis secara statistik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dari segi kemanusiaan ya, khususnya dalam perspektif sosial nih. Naluri manusia itu semuanya ya adalah ingin berinteraksi. Terlepas dari aktivitas dan tujuannya masing-masing, entah untuk berjualan, entah untuk sekedar having fun, jalan-jalan atau apapun itu. Intinya bahwa di dalam naluri manusia secara sosial itu sudah ada yang namanya naluri untuk interaksi dengan lingkungannya, dengan manusia lainnya. Saya paham bahwa situasi saat ini memang situasi dalam tanda kutip dikatakan pandemi ya. Tetapi menurut saya dalam pembahasan video di tahun yang lalu saya sudah katakan ya bagi saya bukan virusnya itu yang pandemi tetapi apa bahasanya yang pandemi
Itu secara khusus sejak terjadinya di akhir tahun 2019. Ya. Artinya begini, virusnya belum sampai di Indonesia, tetapi beritanya sudah tiba. Akhirnya menjadi pandemik, ya, sampai bahkan global, kan begitu. Nah, ini karena pengaruh bahasa yang diujarkan, baik secara verbal, non verbal, baik secara langsung maupun tidak langsung, gitu. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah ya kembali lagi ke pihak pelaku hukum, ya. Bagaimana itu kita berpikir secara rasional dalam hal melihat sebuah tindak gitu atau tindakan, ya, yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya, apakah tindakan itu merupakan tindak kriminal atau tidak, ya, ataukah apakah tindakan itu eh, patut atau layak untuk dikriminalkan atau tidak, gitu. Ya, kita paham memang bahwa segala sesuatu yang melanggar peraturan atau perundang-undangan, ya itu dianggap sebagai tindak kejahatan, entah itu umumkah, khususkah, ringankah, beratkah, ya. Nah, tetapi lagi-lagi bahwa pelaku hukum ini coba sedikit sajalah berpikir yang rasional seperti itu, ya. Kalau misalkan Pak Asep dijerat dengan kasus hukum, dijerat dengan pasal tertentu sehubungan dengan PPKM, lalu kemudian diberi denda, ya, atau penjara 3 hari, walaupun Pak Asep memilih penjara selama 3 hari, tetapi hal yang lebih penting itu coba lebih dimunculkan, ya, ketimbang hal-hal yang kurang atau bahkan sama sekali tidak penting begitu. Ya mungkin orang-orang tertentu saja yang mengatakan bahwa PPKM itu penting, tapi bagi saya tidak penting. Ya. Kalau orang yang punya gaji bulanan, gaji tetap, punya karir atau jenjang karir, ya enggak masalah, tiap bulan ada itu uang. Tapi kalau masyarakat yang kecil tuh setiap hari, ya, setiap detiknya berharap ada nafkah yang bisa dimakan. Hal yang paling membuat irasional bagi saya adalah ada begitu banyak tindakan-tindakan yang murni kriminal tuh, yang layak atau patut untuk diseret ke jalur hukum, itu tidak tidak difokuskan begitu. Ini yang lebih difokuskan, orang lagi cari makan, istilahnya nih ya, dalam tanda kutip, orang cari makan disalahkan gitu. Orang cari makan dipenjarakan gitu. Ini apa itu begitu? Jadi maksud saya coba berpikir yang rasional sedikit lah gitu. Ya, sekali lagi tadi dasarnya yang saya katakan bahwa kita paham segala sesuatu atau tindakan bentuknya apapun yang melanggar peraturan, yaitu namanya pelanggaran. Tetapi kita punya yang namanya mulai dari praduga tak bersalah, ya kan, sampai tetek bengeknya di proses hukum itu kan. Itu kan bisa sang hakim melihat sesuatu yang lebih esensi di dalamnya melalui proses hukum yang berlangsung itu sebelum memutuskannya, kan begitu. Itu yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Coba saja bayangkan kalau hal ini betul-betul sampai masuk ke sanubari masyarakat. Itu pasti saya yakin mereka berpikir keterlaluan begitu, keterlaluan. Bukan persoalan berapa lamanya di penjara walaupun hanya 3 hari, ya. Dan kalau menurut klasifikasinya ya masuk dalam rumah tahanan kelas 2 itu kan, kelas 2B khususnya. Kalau dari 1 hari sampai 3 bulan itu kan. Nah, tetapi yang paling membuat saya anggap tidak irasional ya itu tadi. Sesungguhnya di sini bisa kita belajar untuk menganalisis, ya, patut dan tidaknya nih diputuskan untuk dijadikan
tersangka itu sebagai terpidana adalah hati nurani begitu. Hati nurani. Ya, jangan jadi robot. Itu kasihan begitu itu. 3 hari bagi masyarakat kecil itu. 3 hari itu luar biasa ke dalam satu harinya. Setiap detiknya itu mereka berharap gitu. Ada pemasukannya untuk membiayai hidupnya. Itu yang perlu dipikirkan. Mungkin ada yang bertanya, apakah tidak layak pihak kepolisian melakukan hal itu atau tidak patutkah pihak kepolisian melakukan hal itu? Dalam tindakan profesional, ya saya bisa katakan mungkin saja itu patut ya, sebab itu adalah pekerjaan profesional. Tetapi di dalam makna kata profesional itu juga perlu dipertimbangkan. Profesionalisme itu tidak serta-merta hanya menjalankan tupoksinya itu dengan membabi buta. Tidak. Ya makanya tadi saya katakan jangan jadi robot gitu, yang tidak punya jiwa, yang di dalamnya itu ada pikiran, ada perasaan, ada tekad. Disitulah letaknya yang bisa kita manfaatkan ketika ada proses yang berlangsung, ada kejadian yang berlangsung atau yang terjadi, itu bisa kita analisis begitu sebelum memutuskan sesuatu atau sebelum menindaklanjutinya. Itu yang paling penting. Nah, parahnya lagi nih, di daerah yang sama, Tasikmalaya, hanya beda 2 hari atau 3 hari, ya. Kasus tentang simpatisan Rizik yang bikin ricu itu, ya, otak-otak yang ya lebih berguna otaknya udang itu daripada otaknya itu simpatisan Rizik itu kan, merusak fasilitas umum, ya kan, ada ratusan orang di situ berkerumun. Pertanyaan saya, apakah mereka dipidanakan, dipenjara itu selama 3 hari? Jadi ya itulah makanya saya katakan tidak rasional. Pak Asep, ya kan, justru didukung membuka kedai kopi karena itu merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha mikro ekonomi yang justru sangat bermanfaat untuk perputaran dan perkembangan ekonomi. Hanya karena persoalan PPKM di penjara. Itu bagaimana seperti itu? Sementara simpatisan Rizik tuh yang demo merusak fasilitas umum tuh itu di penjara ke 3 hari itu. Mana ada di penjara itu kurang lebih 40 orang tuh. Ya hanya beda beberapa hari. Kalau saya tidak salah 12 Juli itu. Simpatisan si Rizik itu. Yang otak udang semua itu. Bahkan lebih bagus otaknya udang daripada otaknya itu mereka itu. Ya kan? Mabuk agama. Sampai-sampai merusak fasilitas umum. Macam nenek moyangnya saja yang punya itu fasilitas umum. Tapi di sisi lain saya maklum karena itu orang mabuk agama memang kayak begitu modelnya itu. Perilakunya memang seperti itu. Ya kan? Nah coba itu bandingkan dengan kasusnya Pak Asep nih. Orang sementara jual kopi ya, untuk nafkahnya. Ini hanya masalah PPKM di penjara. Disuruh memilih mau denda 5 juta atau mau penjara 3 hari. Ya saya saja pribadi saya bisa katakan lebih baik saya di penjara 3 hari daripada mau kasih 5 juta. Itu 5 juta bukan uang yang kecil tuh bagi masyarakat kecil. Untung kalau dalam 1 juta itu 1 hari bisa didapat. Untung kalau 100.000 dan 1 hari bisa didapat. Ini 5 juta 3 hari lebih baik 3 hari kan begitu. Tapi kan sayang kita memutuskan rantai ekonominya lagi itu selama 3 hari. Jadi persoalan PPKM kalau menurut saya memang ya bukan saja tidak efektif ya tidak perlu. Itu apa itu PPKM tuh? Banyaknya itu perbuatan kriminal yang memang murni, yang layak atau patut untuk ditindaki secara hukum itu tidak difokuskan begitu. Ya, ini persoalan melanggar PPKM, waduh. Ya kalau memang dianggap memang pelanggaran, ya cobalah beri peringatan pertama, kedua, ketiga, ya baru diproses secara hukum. Ini aduh, kan saya bilang coba pakai akal lah. Itu akal digunakan supaya lumayan lah berpikir. Kalau tidak bisa bernalar dengan logika, ya pakai akal untuk berpikir begitu. Supaya jangan selalu saja serta-merta begitu. Ada tindakan yang begini, apalagi dalam situasi yang kayak begini. Ya ini berkaitan
ambil. Dan Bapak itu begitu. Dari bahasanya Asep itu saya ancungkan jempol tuh. Ketika ditanyakan oleh ayah kandungnya itu. Sep, ini apa namanya, kemungkinan seperti situasi komunikasinya. Sep, ayah bisa sediakan hari ini pun 5 juta tuh, bisa tuh. Tapi Asep menjawab, Pak, lebih baik 5 juta itu digunakan dengan hal yang lain, itu lebih berguna. Coba itu. Karena apa? Dia sungguh-sungguh mengalami itu, membangun usahanya dari nol sampai sekarang tuh. Ya tidak mudah. Uang 5 juta itu tuh. Ya, sampai dia harus mengatakan bayar karyawan saja itu hanya separuh. 3 hari dalam penjara, ya itu sudah lumayan itu kalau dia lakukan itu usahanya itu. Dan yang lebih membuat juga saya lebih jengkel yaitu 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu simpatisan para otak-otak udang mabuk agama itu merusak fasilitas umum, bergerombolan ratusan orang seperti itu tidak di penjara 3 hari itu bahkan layak, itu bahkan bukan hanya 3 hari itu bisa masuk ya taruhlah di kelas B2B lah gitu kan. Jadi maksud saya ini apa namanya, supaya menjadi pertimbangan ya. Oke, taruhlah kata PPKM diterapkan ya, tapi tidak perlu berlebihan tuh dalam menindakinya gitu. Dilihat baik-baik, dianalisis begitu. Kepatutannya untuk diseret ke ranah hukum. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalau tindakan yang namanya profesional ya, sehingga disebut dengan profesionalisme, ada isme di dalam, ada paham profesional maksudnya. Maksudnya paham itu apa profesional, yang disebut dengan profesional gitu. Sehingga dibilang profesionalisme, ada isme itu paham. Jadi kalau orang melakukan pekerjaannya walaupun pekerjaan itu masuk kategori profesionalisme, tanpa memahami atau tanpa memiliki ism itu tidak ada gunanya. Itu namanya bekerja membabi buta itu. Seperti itu. Justru saya ingin menyarankannya itulah yang para mabuk agama itu yang diproses tuh. Yang kurang lebih 40 orang tuh, walaupun hanya ditemukan 1 provokatornya itu. Itu justru yang merusak itu, yang begitu itu. Ya. Daripada ini kayak ya sudah terjadi masalahnya ini ya, sudah keluar tuh Pak Asep tuh dari penjara selama 3 hari. Pihak lapas pun juga harus menyatukannya dengan narapidana lainnya, karena menurut pengakuan pihak lapas itu juga sudah full. Kan kasihan tuh. Jadi kembali saya ingin katakan bahwa dari segi bahasa yang diujarkan oleh Pak Asep ya melalui sebuah komunikasi dengan ayah kandungnya, itu sangat mengharukan tuh. Ya, sangat mengharukan. Justru orang-orang yang macam begitu itu yang didukung tuh, karena dia ingin membangun wilayahnya lewat apa? Lewat perkembangan ekonomi, sampai dia harus usahakan yang namanya usaha mikro itu. Walaupun dia setengah mati itu, sudah setengah mati dari awal membangun kedai kopinya itu. Jangan membuat masyarakat lagi karena kejadian seperti ini ciut untuk mengembangkan usahanya. Ya, apalagi saya dengar di Pulau Jawa itu ya kemungkinan diperpanjang lagi tuh PPKM atau apa. Aduh. Jadi solusi yang bisa saya berikan adalah baik terapkanlah yang namanya PPKM. Tetapi dalam menindaki oknum-oknum tertentu yang melanggar PPKM, aturan PPKM, ya cobalah juga dengan bijak gitu, dengan akal yang sehat tuh untuk menganalisisnya. Kalau tidak mampu bernalar, oke, jadi terapkan PPKM, tetapi dengan bijak dalam hal menentukan atau memutuskan apakah seseorang ya atau kelompok dinyatakan benar-benar melanggar dan patut untuk diseret ke ranah hukum atau tidak, atau mungkin hanya perlu peringatan, kan begitu. Coba kalau kita menalarkannya dengan baik itu, saya yakin ya Pak Asep tidak perlu harus mendekam di sel itu selama 3 hari, padahal 3 hari itu bisa dia gunakan untuk mendapatkan penghidupannya, kan
begitu. Dan masyarakat juga bisa benar-benar mengambil kepercayaan itu, rasa percayanya kepada pemerintah melalui pihak kepolisian. Saya yakin masyarakat di Tasik itu juga ya membanding-bandingkan sama seperti apa yang saya bandingkan saat ini antara kasus Pak Asep itu dengan kasusnya si para pelaku mabuk agama itu. Kan begitu. Nah, baik, saya pikir cukup sekian komentar saya ya. Semoga masyarakat bisa lebih dewasa gitu. Supaya masyarakat juga bisa lebih bekerja sama dengan baik dengan pemerintah begitu. Khususnya dalam situasi pandemi saat ini ya. Supaya juga itu masyarakat bisa mendapatkan edukasi begitu dari sikap dan perilaku pemerintah. Demikian juga sebaliknya. Jadi di situ ada mutualis yang terjadi, ya. Nah, saya pikir cukup sekian. Terima kasih Anda telah menyimak dan sampai jumpa pada sesi video selanjutnya. Salam Pancasila.